Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali untuk mempelajari mapel Al-Quran Hadis. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah pintar membaca, pintar menghafal, kemudian sudah mengartikan. Nah, kali ini kita akan memahami isi kandungan dari surat Al-Insyirah itu. Oke, kita mulai anak-anak. Ini suratnya, surat Al-Insyirah. Tentunya anak-anak semuanya sudah hafal kemarin. Lanjut. Nama Al-Insyirah, kenapa surat itu dinamakan surat Al-Insyirah? Itu diambil dari lafadz Alam Nashrah di awal surat ini, di ayat pertama itu. Alam Nashrah itu. Makanya disebut surat Al-Insyirah yang artinya melapangkan. Jadi Al-Insyirah itu artinya melapangkan. Kemudian surat Al-Insyirah dalam Al-Quran menempati surat ke-94 setelah surat Ad-Duha dan sebelum surat At-Tin. Kan anak, Pak Ridwan ingatkan, ini surat Al-Insyirah ini di Al-Quran tempatnya setelah surat Ad-Duha. Kebetulan saja turun wahyunya juga setelah surat Ad-Duha. Jadi cocok. Tetapi di Ad-Duha kemarin banyak anak-anak yang salah persepsi. Yang ditanyakan di dalam Al-Quran setelah surat apa, tetapi persepsinya anak-anak turunnya. Nah, kalau Ad-Duha itu turunnya setelah Al-Fajr, tetapi kalau di dalam Al-Quran itu dia urutannya setelah surat Al-Lail. Contoh yang nyata, kita dulu pernah belajar bahwa Al-Quran itu turun yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Tapi kenyataannya di Al-Quran kan bukan surat Al-Alaq yang pertama. Itu anak-anak perlu pahami ya. Jadi nanti pertanyaannya, di urutan Al-Quran apa turun wahyunya? Gitu ya. Kebetulan saja kalau Al-Insyirah ini dia turunnya juga setelah Ad-Duha. Di dalam Al-Quran urutannya juga diletakkan di setelah surat Ad-Duha. Itu anak-anak perlu difahami. Kemudian surat Al-Insyirah termasuk surat Makkiyah. Surah Makkiyah itu artinya surat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat seperti yang sudah kita hafal beberapa hari yang lalu. Kemudian asbabun nuzul, kenapa turun surat Al-Insyirah? Itu karena orang kafir Quraisy selalu mengejek Nabi Muhammad dan pengikutnya yang dianggap kaum yang lemah dan miskin. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Insyirah ini. Oke, kemudian yang berikutnya, isi kandungannya pada ayat pertama itu menjelaskan bahwa Allah telah melapangkan dada Rasulullah dan memberi cahaya kenabian. Dilapangkan dadanya Rasulullah itu sehingga beliau menjadi orang yang sabar, orang yang bijak. Kemudian di ayat kedua menjelaskan bahwa Allah telah melenyapkan semua dosa dan menjaga kesucian Nabi Muhammad. Dosanya Rasulullah itu dihilangkan semuanya, makanya disebut maksum, terjaga dari semua dosa. Kemudian di ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Allah meringankan beban Rasulullah yang berupa kesusahan dan kesulitan. Nah, Allah berjanji nanti kesulitan kesulitan Nabi Muhammad yang dihadapi, terutama diejek, dimusuhi, diblokir bahkan oleh kaum Quraisy, nanti semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian di ayat yang keempat dijelaskan bahwa Allah mengangkat derajat Nabi dengan selalu menyebut nama Nabi bersama asma Allah, seperti dalam azan. Azan itu kan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah menyebut nama Allah, kemudian disebut juga nama Nabi Muhammad di dalam iqomah, di dalam syahadat dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad. Kemudian di ayat ke-56, inna ma'al usri yusra, bahwa di setiap kesulitan
setiap kesusahan itu nanti akan ada kemudahan. Kemudian di ayat ke-7 dijelaskan bahwa agar Nabi Muhammad dan umatnya setelah mengerjakan satu urusan, segera mengerjakan urusan yang lain. Fa'idha faroghta fangsob. Jangan enak-enak kita disuruh bekerja keras, setelah pekerjaan yang satu selesai, maka segera mungkin kita melaksanakan pekerjaan yang berikutnya. Kemudian di ayat ke-8 dijelaskan bahwa agar Nabi Muhammad dan umatnya termasuk kita semuanya senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Oke, itu anak-anak pembelajaran hari ini. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tetap semangat, belajar, dekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa jaga kesehatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.